Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan channel Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Dan saat ini alhamdulillah saya sedang berbahagia sekali karena sudah diberikan rezeki yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang sangat mahal nilainya. Sehingga saya masih bisa berkarya membuat konten untuk sahabat YouTubeku semua walaupun bentuk kontennya sangat sederhana. Dan teman-temanku juga yang sekarang sedang menonton channel ini tentunya semua semoga sehat dan selalu diberikan pula rezeki yang halal dan berlimpah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah argumentasi dan pernyataan atas rasa bangga saya terhadap sebuah channel yang bernama, mohon izin, Pak De Insan Tutor ya. Mengapa saya ada rasa bangga secara pribadi kepada Pak De Insan Tutor? Ya seperti teman-teman yang lain mungkin sama ya. Dari rasa bangga itu justru saya akan menyebut beliau atau Pak De Insan Tutor itu bukan lagi Insan Tutor maksud saya, akan tetapi Pak De IT. IT di sini maksudnya Insan Tutor, saya singkat jadi IT ya. Pak De IT ini bersembunyi sangat rapi, tapi bersembunyinya di tempat yang terang. Bingung bukan? Inilah alasan saya kenapa membuat konten video tentang channel Insan Tutorial seperti yang lain. Dan alasannya mengapa saya membuat konten video tentang channel Insan Tutor ini antara lain, ya yang pertama karena Pak De IT ini masih menjunjung tinggi nilai budi pekerti. Saya sangat suka banget. Dimana dalam kontennya sering membahas toto kromo antara sopan santun dari anak terhadap orang tuanya, kemudian antar sesama teman, dan pada umumnya adalah antar sesama manusia pada umumnya. Jadi intinya mari kita bersama-sama memanusiakan manusia, itu saya pikir. Dan itu yang saya suka. Yang kedua adalah memberikan pemahaman secara terbuka untuk para YouTuber, khususnya YouTuber pemula, atas pengalaman ilmiahnya beliau selama menggeluti anatomi dunia per-YouTuban, khususnya tentang logika algoritma. Dan yang ketiga adalah terima kasih saya kepada Pak De IT telah membangunkan dari tidur panjang saya sejak saya membuat akun YouTube pada waktu itu tahun 2013-an kalau tidak salah. Kini saya menjadi merasakan 3T ini setelah sering menonton channel Pak De IT. Apa itu 3T? Maksud saya T pertama adalah saya merasa terhibur, kemudian saya merasa terinspirasi, dan saya merasa teredukasi. Makanya saya setelah sering menonton channelnya Pak De IT, jadi merasa ada semacam gairah lagi lah, kita kira begitu teman-teman ya. Jadi kayak jamu ginseng kali ya. Ngeri. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan presentasi agar saya terus bergairah dan didukung sepenuhnya untuk belajar sistematika mesin YouTube ini di YouTuber pemula. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah teman-teman, kita buka halaman berikutnya. Baik sahabat YouTube semua, kita lanjutkan bahwa tadi yang bicarakan adalah tentang algoritma. Kenapa di sini saya tulis logika dan algoritma? Karena logika algoritma ini adalah nama dari salah satu mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Teknologi Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan berasal daripada kata logika yang artinya itu adalah bentuk penalaran atau pemikiran yang real, yang nyata, masuk akal dan bisa dibuktikan secara empiris karena itu adalah merupakan hitungan atau terhitung. Contohnya misalnya teman-teman di sini saya tulis angka 4. Artinya angka 4 ini bisa terjadi karena beberapa proses. Sebagai berikut misalnya bisa 2 tambah 2 jadi 4, 1 tambah 3 jadi 4, 0 tambah 4 jadi 4, 2 kali 2 jadi 4, 1 kali 4 jadi 4, dan proses seterusnya. Dan saya yakin bahwa di sini semua
teman-teman sudah mengerti dan paham akan maksud saya. Selanjutnya, tadi logika, kemudian sekarang algoritmanya itu sendiri apa, Kang Asik? Bahwa algoritma itu artinya adalah suatu urutan dari barisan langkah. Atau singkatnya kita sebut instruksi, begitu ya. Maka antara logika algoritma itu pengertiannya adalah menurut rangkuman, artinya adalah urutan beberapa langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran pohon faktor, teman-teman ya. Dan anggaplah bahwa yang bulat ini kemudian ada hurufnya, ini adalah channel. Nah, ini Pak IT disebutnya apa namanya? Ngawur kayaknya dan lain sebagainya. Tapi entahlah itu ya, namanya juga netizen bebas mau ngomong apa. Misalnya ini kenapa channel Pak D Insan Tutorial itu banyak? Ya lihat, kan misalnya di sini channel beliau. Lo yang merujuk ke beliau kan banyak, seperti diantaranya ini misalnya saya, ini teman-teman, atau ini misalnya teman-teman juga yang di luar Jawa atau di mana. Nah, ketika teman-teman ini misalnya antara saya teman-teman itu adalah membutuhkan ilmu tentang YouTuber pemula. Kita kan kesini kepada tutorial diantaranya juga sering membuka. Nah, dari sini beliau juga mengarahkan. Coba ketika nanti kita punya misalnya teman-teman yang ingin belajar masalah YouTuber pemula, ya buka channel besar dan channelmu ini misalnya, kalau misalnya ini punya teman. Demikian juga teman yang saya misalnya di sini belajar ke sini, teman juga nanti punya teman di sini. Ya saya buka juga channel yang besar, kemudian baca juga atau buka juga channel saya karena saya juga membuat konten tentang YouTuber pemula. Jadi tidak aneh ketika saya ini mengenal teman-teman, karena yang namanya jarak itu dunia maya bukan masalah. Ketika membuka misalnya channel Pak DIT, kenapa ada channel teman? Ya karena ini kita terhubung, karena kita saling berkorelasi. Demikian juga misalnya teman kita yang ada di sini belajar sama tentang YouTuber pemula. Lah ada teman lagi misalnya di sini belajar menanyakan ke sini, gitu kan, menyarankan ya buka channel-channel besar. Kemudian saya juga membuat konten, ya silakan kamu buka. Jadi kita itu ya saling terhubung. Maka tidak aneh ketika YouTuber yang misalnya YouTuber B mengenal yang ada di sini, karena secara logika ini adalah berhubungan. Jadi jangan aneh. Dan kenapa lingkaran-lingkaran merah ini saya warnanya berbeda? Anggaplah bahwa ini adalah channel teman-teman, ini channel saya, ini channel teman yang lainnya, mungkin ini adalah channel teman-teman yang lainnya, karena berbeda apa? Karakter kita dan isinya itu berbeda walaupun naisnya sama, yaitu membahas tentang YouTuber pemula. Jadi demikian teman-teman, jadi begitu dan begitu seterusnya sampai tidak terhingga. Makanya jangan aneh ketika channel Pak D Insanity ini ketika kita membuka, ini membuka, teman kita membuka, ya semua ada beliau. Ketika misalnya teman yang di sini ya, channel C, channel D, H, I, K, dan N, ketika membuka channel temennya yang di atas ini, B, G, H, ya ini pasti ada. Karena apa? Ya tadi itu karena kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi secara tuntas kalau belajar itu. Karena apa? Itu yang disodorkan, itu yang direkomendasikan oleh YouTube Partner Program. Jadi yang dibicarakan oleh Pak DIT ini ya bukan ngawur, karena berdasarkan logika dan algoritma yang ada. Begitu kalau saya pikir. Mudah-mudahan teman-teman juga ya sependapat, walaupun beda pendapat tetapi tujuannya masih ke sana. Itu buat saya itu tidak apa-apa, karena semakin banyak pendapat akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Dan kita lanjutkan. Nah ini masih kita seputar berbicara tentang logika algoritma. Jadi logika algoritma itu yaitu tadi untuk menyelesaikan masalah dengan otak dan nalar. Karena apa? Yaitu tadi hidup itu pilihan. Nah ini masih terngiang di telinga saya apa yang dikatakan oleh Pak DIT ya. Hidup itu pilihan. Ya jelas harus dipilih. Kamu jadi YouTuber mau tidak? Makanya di sini saya tulis, nomor 1 misalnya ini, ingin sekali jadi YouTuber tapi bingung dan takut, itu kan masalah. Lah pertanyaannya, mau tidak itu kamu jadi YouTuber? Maka selesaikanlah masalah tersebut dengan otak dan nalar kita, karena harus memilih. Kalau mau berarti pakai instruksi yang benar. Mulailah membuat akun dan channel, kemudian tonton tutorial tentang YouTuber pemula di channel-channel besar yang berpengalaman. Karena mereka itu semuanya pada baik-baik dan terbuka dengan ilmunya.
Kemudian praktekkan membuat konten dengan alat seadanya dulu, jangan banyak alasan, kan seperti itu perintahnya. Tetapi apabila teman-teman yang ingin jadi YouTuber kemudian memilihnya instruksinya yang spam, yang salah nih, yang menyebabkan kesalahan karena ambisius, lihat nih warnanya ya, kan merah. Kalau kuning masalah. Kalau hijau ini benar. Nyaman di sini kalau benar ya. Jadi masalah itu bisa nyaman kalau melaksanakan yang ini. Tetapi kalau melaksanakan yang ini, ambisius ingin jadi YouTuber, terus cari rujukan ilmu YouTuber kesana kemari karena penasaran mungkinnya. Sedangkan yang ditemukan berbeda-beda versi, jadinya itu jelas karena sesuai dengan pengalamannya teman-teman YouTuber senior itu. Tetapi dipraktekkan tidak, akhirnya otak stres. Nah ini jadi spam di otak kita. Jadi ketika kita belajar logika algoritma, menyelesaikan masalah itu harus dengan otak, dengan logika maksudnya. Karena itu harus dipilih wajib. Mau benar atau mau salah. Mau jadi YouTuber yang benar atau mau jadi YouTuber yang di situ-situ aja. Dan ini yang kedua adalah subscriber keluar masuk dan sering menghilang. Ini jangankan orang lain, saya ini mengalami. Ini kan masalah. Maka instruksinya dari logika dan algoritma, kunjungi channel orang lain yang dikelola dengan benar. Kemudian masuk tab komunitas, tapi yang teruji orang-orangnya. Bagaimana menyatakan teruji atau tidak? Ya kalau channel yang benar itu sudah kelihatan. Di profilnya aja fotonya udah jelas gitu ya, ataupun logonya memang sudah didesain. Dan tonton sampai selesai baru like, komen, dan subscribe. Demikian menurut YouTube Partner Program pun. Akan tetapi apabila pilihannya mengunjungi channel orang lain karena males mendengarkan atau bagaimana dan ambisius ingin cepat-cepat mengejar subscribe, tetapi akhirnya tidak pernah melihat videonya, tiba-tiba kemudian like, subscribe, dan komen menggunakan kata-kata yang berulang, dan itu kan menyebabkan kecurigaan. Misalnya contohnya gotong royong ya teman-teman, gotong royong ya teman-teman, ya ini kan membosankan. Jadi menurut ilmu psikologi juga saya agak keluar sedikit, apabila mengucapkan kalimat yang berulang-ulang itu akan tidak disenangi oleh lawan bicara kita, itu karena spam. Komputer juga demikian. Dan yang terakhir teman-teman, nomor 3 di sini, channel kita sepi pengunjung. Masalah bukan, ia jelas. Kalau channel kita nggak mau sepi, ya sering-seringlah mengunjungi channel-channel yang besar, yang satu niche, dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian tonton sampai selesai dan tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Tentunya sesuai aturan YouTube Partner Program. Akan tetapi masalah ini, bila kita memilih instruksinya atau tindakan kita dalam membagikan link channel ke media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan Twitter, serta medsos lainnya yang tidak jelas maksudnya, itu lebih baik jangan dilakukan. Karena yang saya rasakan sendiri ketika banyak yang like melalui WA, itu padahal saya tidak meminta, karena teman-teman membuka, mungkin teman yang punya akun Gmail, ketika nonton YouTube ada channel saya, mereka like dan subscribe, akan tetapi nggak bisa komentar karena dia nggak punya akun yang benar. Nah itu kan jadi spam. Yaitu saya sering rasakan. Jadi sehingga efeknya sementara kalau saya subscribe itu sering keluar masuk, sering menghilang. Kemarin misalnya 70 pagi-pagi dilihat sudah 65 bahkan 59 seperti itu. Ya salah satunya adalah itu spam. Jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, itu adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Dan kita lanjutkan teman-teman pada halaman berikut. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Kang Asik, mohon undur, mohon pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.